Hanya Abu Sa'id Al-Khudri yang mendapat ijazah Fatihah menjadi doa kesembuhan, sedangkan sahabat lain tidak bisa. Baca hadis itu jangan separuh-separuh ya. Kita kalau cerita satu hadis, satu kisah, bukan berarti sahabat lain tidak. Ini pertama ijazah dulu nih. Ijazah itu teman-teman, itu istilah ahli hadis abad kedua, ketiga. Ijazah itu artinya pengizinan. Ijazah itu biasanya disertai dengan pengajaran, diajarkan dulu. Oh, ini kayaknya mau nanyain pertanyaan yang kemarin ya. Saya bercerita bahwa Nabi mau mengajarkan Abu Sa'id dalam bahasa ahli hadis, mengijazahkan. Kalau antum mengerti ilmu mustalahul hadis, kalau enggak nanya dulu, jangan nentang-nentang dulu. Coba pelajari ilmu hadis. Ini ilmu hadis ada 8 minimal cara belajar. Pertama namanya sama, mendengar guru, nyimak. Yang kedua namanya qira'ah ala syekh, nyetor ke guru, seperti murid tahfiz Quran nyetor ke gurunya. Yang ketiga ijazah. Nah ini dulu deh, ijazah. Apa kelebihan sama? Sama itu dobit, langsung gurunya dapat apa, kita dapat. Tapi kalau dapat sama, mendengar, membacakan, gak diijazahi. Misalnya gini, saya cuma baca 3 atau mendengar 3, bagi 3 doang. Tapi kalau ijazah itu lebih umum dalam ilmu hadis. Namun kalau kita sebut ijazah dalam istilah-istilah biasa, maksudnya bisa mengajarkan, mengizinkan. Mana dalilnya? Jadi mereka meragukan ini, bahwa Nabi mengajarkan Al-Fatihah kepada Abu Sa'id. Terus Nabi tidak mengajarkan ruqyah. Kan saya tidak mengatakan bahwa Nabi mengajarkan ruqyah kepada Abu Sa'id. Coba, ada kalimat di belakang itu yang dijadikan wa ma yudrika annaha ruqyah. Kan gitu kalimat di belakang hadis itu. Apa coba artinya? Wa ma yudrika. Ada yang bisa bahasa Arab? Kalau bahasa Arabnya baru ujurumiyah, ya jangan coba-coba dulu lah. Ya, mendebat. Wa ma yudrika annaha min ruqyah. Kalau Sufyan bin Uyainah membedakan wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Tapi Imam Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, mengatakan enggak begitu. Jadi imam bisa beda sama imam, masa kita nggak boleh beda? Masa antum mewajibkan kita harus ikut antum? Kan enggak. Kita juga nggak mewajibkan antum ikut kita. Ya ikut-ikut aja, yang enggak ya sudah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Makanya kalau baca hadis wajib baca syarah. Wajib baca syarah. Syarah yang terbaik untuk Sahih Bukhari karya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya Fathul Bari. Kita kasih unjuk, buka nanti beberapa bab. Ada kitabul ijarah tentang bertarif dalam ruqyah. Ini bukan bela antum yang bertarif juga ya, jangan GR dulu. Bukan mau memperkuat antum yang meruqyah bertarif. Tunggu dulu, saya bukan praktisi ruqyah, walaupun saya dapat ijazah ruqyah banyak. Kalau kertas lembar sertifikat nggak laku oleh Rasulullah, nggak bisa dapat syafaat antum dalam ruqyah. Harus dapat ijazah sanad, ada sanadnya, dan itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam syarah Fathul Bari, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, mengatakan wa ma yudrika, itu bahasa basi. Masa ente nggak paham, pura-pura nggak tahu kalau ini bukan ruqyah, gitu maksudnya. Li ta'ajjub, itu bahasa Arabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau heran, masa sih nggak ngerti gitu. Jadi di hadis sebelum itu, jadi ini ketua aman kitab tafsir di Sahih Bukhari, ada satu bab judulnya keutamaan surat Al-Fatihah, judulnya Fatihatul Kitab ya. Keutamaan Fatihatul Kitab. Itu hadis pertama riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kedua juga Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama saya kisahkan bergabung dengan yang kedua. Yang pertama itu apa? Nabi manggil Abu Sa'id lagi sholat, manggil. Kalau kita lagi sholat gimana? Nyaut orang nggak? Tetapi di Quran kan ada, jika Allah Rasul manggil walaupun lagi sholat wajib nyaut. Itu hebatnya ya. Akhirnya Abu Sa'id datang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah menjanjikan, Abu Sa'id, lau alimannak a'zama surah fil Quran, aku akan ajarkan engkau, u'allimannak. Itulah yang artinya ijazah. Bahasa hadisnya u'allim, bahasa mustalahnya ijazah. La u'allimannak, aku akan ajarkan kepada engkau ayat terbaik di dalam Al-Quran.
Kalau di riwayat Abu Hurairah, aku ajarkan engkau, atau inilah Al-Fatihah, surat yang lebih afdal dari surat mana saja, dan tidak ada di Injil, tidak ada di Taurat. Itu tadi Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang tekniknya dari mana? Berani nggak Abu Sa'id Al-Khudri bikin teknik sendiri? Nggak berani. Maka dia ditakrir sama Nabi nanti. Antum kalau baca Fatihah sambil napas atau tahan napas? Tahan napas. Serius? Ayo sambil napas baca. Bisa nggak? Nah, paham nggak? Ketika beliau baca Al-Quran, nafasnya ditahan kan? Itu maksud kita. Setiap orang baca ayat, satu ayat tahan napas nggak? Ahli hadis, kalau antum ngerti ilmu ijazah, ada namanya musalsalat bil Fatihah. Musalsal, menirukan cara guru, cara Nabi dalam baca Fatihah. Walaupun musalsal ini bagi sebagian ahli hadis dhaif, tapi karena dia dhabit, ditirukan modelnya, bagi ulama Quran itu sahih. Karena sanad Quran sama sanad hadis agak sedikit beda standar. Bagaimana caranya di situ? Antum mesti kaget. Karena mereka sekarang mengharamkan metode ini. Baca Fatihah satu napas, ada itu dalilnya. Dulu Said Agil Al-Munawwar, guru saya, bukan Said Agil Sirat ya, Said Agil Al-Munawwar, beliau ini Masya Allah hafal kitab, Masya Allah, hafal tahun wafat ulama, Masya Allah. S1 di Madinah, S2, S3 di Mekah. Itu dia nggak sesat juga sama mereka. Kalau sholat di salah satu tempat gurunya, sholat 20 rakaat tarawih, itu satu napas, tapi bersih bacaannya, nggak buru-buru, bismillahnya jelas, alhamdulillahnya jelas, satu napas. Karena ada ijazahnya. Kalau nggak tahu nanya, namanya ijazah musalsalat bil Fatihah. Banyak hal di dunia ini yang kita nggak tahu. Saya dulu juga nggak tahu, ini baru saya tahu 3 tahun yang lalu. Saya pun baru tahu ini 3 tahun yang lalu lewat murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Nyampe, saya kira juga dulu bid'ah baca Al-Fatihah satu napas, ternyata itu